there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihayatus Sa'adatut Tarainiyah, NIM 2330410018 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tafsiran dari surat Al-Ma'un untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tahfidz dan tafsir. Sedikit tafsiran dari surat Al-Ma'un. Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna, yang terdiri dari 7 ayat dan namanya diambil dari ayat yang terakhir. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Menurut mayoritas ulama, surat ini diturunkan di kota Mekah. Namun, ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Bahkan, ada juga yang berpendapat bahwa dari ayat 1-3 diturunkan di kota Mekah, sedangkan sisanya diturunkan di Madinah. Kenapa begitu? Karena ada yang berpendapat bahwa pada ayat 4 sampai terakhir ini untuk kecaman pada orang-orang munafik yang baru dikenal keberadaannya setelah hijrah Nabi. Al-Ma'un memiliki nama lain diantaranya, yaitu ada yang menamainya dengan surat Ad-Din, At-Taktib, Al-Yatim, dan Ar-Ra'aita. Menurut Al-Biqai, tujuan dari surat ini yaitu sebagai peringatan bahwa mengingkari hari kebangkitan merupakan sumber dari segala kejahatan, karena mendorong seseorang untuk melakukan berbagai akhlak yang buruk serta mengingkari berbagai kebajikan. Pada ayat pertama yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau telah melihat siapa itu orang yang mendustakan hari kemudian? Kata Ad-Din menurut bahasa memiliki arti agama dan dapat juga bermakna pembalasan. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Dr. Quraisy Shihab dijelaskan bahwa jika ada kata Ad-Din yang digandeng dengan kata yukadzibu, maka konteksnya adalah pengingkaran terhadap hari kiamat, sama halnya pada surah Al-Infitar dan Ad-Din. Lalu ayat kedua dan ketiga yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin, yang artinya bahwa itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dua ayat ini sama halnya pada Quran surat Al-Fajr pada ayat 17-18 yang berbunyi kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Orang miskin di sini diartikan dengan orang fakir yang tidak memiliki kebutuhan apapun, yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu asbabun nuzul dari ayat 1-3 yaitu dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang setiap minggu dia menyembelih unta. Ketika itu ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun anak yatim tersebut tidak dibeli oleh orang yang menyembelih unta tadi. Bahkan sang anak yatim itu malah dihardik dan diusir oleh orang itu. Lalu pada ayat seterusnya yaitu 4-7 yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dalam ayat fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Lah, siapa mereka kok orang yang sholat aja disebutkan celaka? Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bahkan ada yang berpendapat kalau orang yang mengakhirkan waktu sholat juga termasuk dalam ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan mereka yang lalai dalam sholat itu tidak berbeda dengan orang yang mengingkari agama dan hari pembalasan. Lah, ayat di atas ini mengajak kita dan manusia lainnya untuk menyadari salah satu bukti utama kesadaran dalam beragama, dan tanpa hal itu keberagamaannya sangatlah lemah. Ada 2 syarat pokok atau tanda utama dari pemenuhan hakikat sholat. Yang pertama yaitu ikhlas melakukannya karena Allah, dan yang kedua yaitu merasakan kebutuhan orang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walau sekecil apapun. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah disebutkan tadi. Mari tetap konsisten dalam memperbaiki diri dan tetap istiqomah berada di jalan Allah.
Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.